Ya, pemirsa masih bersama kami berdua tentunya di Insert. Untuk kabar selanjutnya kita punya 3 berita sekaligus. Langsung, ini spesial banget buat pemirsa di rumah. Selain ada berita tadi sudah disampaikan bahwa ada kabar dari Rosman Nizar yang katanya mau diceraikan oleh Enzi-nya. Sampai sekarang kita belum tahu nih alasannya kenapa mereka cerai, tapi mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk pasangan ini. Betul gitu ya. sekali. Nah, selain itu juga ada berita, udah kita tinggalkan yang cerai-cerai karena kita mau lihat ada berita bahagia dari Salsabila. Oh dong, Salsabila yang mana? Yang katanya sahabatnya Aldi itu. Iya, yang katanya itu sahabatan sama Aldi si JR itu, tapi putus, jadi udah nggak pacaran, udah nggak sahabatan lagi. Apa tuh STM? Sahabat tapi mutusin. Tadi mau ngomong sahabat tapi mesra udah nggak mesra soalnya kan? Lagi, bener-bener. Nah, ini soalnya Salsabila ini baru aja berulang tahun ke-17 tahun dan kabarnya sekarang ini dia punya kartu hijau untuk bisa berpacaran. Widih. Ini kan ada berita kurang baik, ada berita bahagia, ini ada kabar atau berita yang lebih menakjubkan lagi. Kalau misalnya pemirsa kemarin sempat ikut acara di With The Fest gitu kan, kemarin banyak banget nih pengisi acaranya. Oh, banyak banget. Banyak banget, ada Charlie XCX, terus juga ada Dua Lipa, 26, 27. Bukan dong Pak, beda. Beda ya? Ada Kodaline, ada Dua Lipa, ada Big Sean, ada Jonas juga Blue. ada. Pokoknya kan pecah banget tuh acara ya. Indonesia-nya juga disebutin dong. Ada Raisa, ada Potret, Payung Teduh, Mocha, di Adams, itu pokoknya banyak banget. Sebentar ya, gue mau nanya, Raisa datang ke sana sama siapa? Soalnya kemarin Kinan juga ke sana. Tar dulu, yang With The Fest itu. Oh, yang Kinan foto sama Bapak Jokowi. Nah, gara-gara ada Bapak Jokowi, makanya di sana pecah banget acaranya gitu. Oh, jadi Pak Jokowi di sana katanya bukan sekedar untuk membuka acara, tapi katanya emang benar-benar pengen nonton di situ. Pengen nonton. Dan pakai kaos pula lagi katanya. Nah, karena kita tahu kan Bapak Presiden kita ini memang mengalir banget nih dari seni, dia suka banget acara kesenian yang seperti itu gitu. Jadi ini bukan acara kenegaraan, benar-benar pengen datang, pengen menikmati apa yang sudah diberikan oleh acara tersebut. Dan luar biasa sekali, ini Bapak Presiden kita itu mendadak langsung jadi selebriti di sana. Artis-artis nih lewat semua pada mau foto sama Jokowi. Ya iyalah Pak, dia nomor 1 di negara kita Pak. Ya udah langsung aja kita lihat seperti apa beritanya yuk. Ini dia. Henry Baskoro Hendarso atau Enji mulai dikenal luas oleh publik setelah menjadi kekasih Ayu Ting Ting di awal karirnya sebagai penyanyi dangdut. Namanya semakin banyak diperbincangkan setelah menikah dan kemudian bercerai tak lama sesudah menikah dengan Ayu. Atas tindakannya menceraikan Ayu, tak pelak Enji pun disebut-sebut sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab oleh para netizen. Apalagi tidak lama setelah perceraian itu, Ayu melahirkan putri pertamanya Bilqis Humairah Raza. Bertahun-tahun berlalu pasca bercerai, Enji kemudian menikahi seorang wanita cantik bernama Rosman Nizar atau Niza. Pernikahan keduanya pada 22 Agustus 2015 dilangsungkan secara tertutup di Palembang, Sumatera Selatan. Namun setelah 2 tahun menikah, secara mengejutkan, putra mantan petinggi kepolisian itu melayangkan gugatan cerai kepada Niza pada 11 Juli 2017 kemarin. Tentu saja selain Enji, kini nama Rosman Nizar juga ikut menjadi perhatian masyarakat dan kerap muncul dalam berita-berita di media massa. Wanita cantik yang mulai mengenakan hijab sejak menikah dengan Enji itu ternyata adalah teman masa kecil Enji dulu sewaktu masih duduk di bangku sekolah. Siapa menyangka keduanya menjadi jodoh di kemudian hari. Niza adalah teman curhat Enji. Niza adalah tempat mantan suami Ayu Ting Ting itu menceritakan segala permasalahan dan kegalauan hatinya. Saking dekatnya dengan Enji, Niza sendiri mengenal dekat semua mantan kekasih Enji, termasuk Ayu Ting Ting. Selain berjodoh tanpa diduga, Enji dan Niza juga tergabung dalam sebuah klub mobil. Meski banyak netizen yang tidak menyukai sosok Enji, tidak bisa dipungkiri, kecantikan dan kelembutan hati Niza membuat netizen tidak berani untuk menghujatnya macam-macam. Justru sebaliknya, banyak netizen yang memuji kecantikan dan ketegaran Niza menjadi istri dari pria yang dikenal playboy seperti Enji. Rasa sayang Niza yang begitu besar kepada Enji tidak hanya di mulut belaka. Sebulan berpacaran untuk kemudian memutuskan menikah bukanlah perkara mudah. Oleh karena ia tahu persis kehidupan Enji di masa lalu yang pernah menikah dan akhirnya terlibat masalah pelik dengan Ayu Ting Ting, membuat Niza menjelma menjadi benteng kokoh yang siap membela Enji dari hujatan netizen di luar sana. Seperti ketika wanita berkulit putih itu menulis sebuah keterangan foto di Instagram. Dalam keterangan foto berbahasa Inggris yang menyertai unggahannya itu, Niza menulis bahwa ia tidak ingin membuang-buang waktunya untuk orang-orang yang lebih pantas mendapatkan sikap diamnya. Ia mengakhiri kalimatnya dengan menulis, "Kadang hal terbaik yang dapat kamu katakan adalah dengan tidak berkata apa-apa." Walaupun hubungan Ayu dan Enji tidak harmonis sejak keduanya berpisah, rupanya Niza memiliki kedekatan tersendiri dengan Bilqis, putri Ayu hasil pernikahannya dengan Enji.
Kedekatan itu meski hanya lewat sebuah foto bermakna sangat dalam. Apalagi beberapa waktu lalu ketika Nisa secara mengejutkan mengunggah foto Bilqis yang sedang tertidur pulas. Seperti ingin mewakili perasaan suaminya. Dalam keterangan foto menggunakan bahasa Inggris, Nisa mengatakan bahwa meski tidak selalu bisa berada bersama putri tercintanya itu di setiap waktu, Angie selalu mencintai Bilqis sepenuh hati. Kalimat cantik menyentuh itu kemudian diakhiri dengan tagar Your Father. Tidak jelas hingga saat ini apa alasan Angie menggugat istrinya. Sebelum gugatan cerai itu terkuak, Angie sempat dikabarkan berselingkuh dengan seorang wanita melalui aplikasi video call. Sebenarnya sepak terjang Angie sebagai seorang playboy bukanlah rahasia lagi. Jauh sebelum menikah dengan Nisa, Angie pernah beberapa kali diisukan menjalin hubungan dengan banyak wanita. Salah satunya seorang model bernama Anggita Sari. Anggita saat itu bahkan mengaku dipacari Angie saat ia masih berstatus suami sah Ayu Ting Ting. Sifat gonta-ganti pasangan itu rupanya belum pudar sekalipun Angie telah menikah dengan wanita secantik Nisa. Ketika gugatan cerai bergulir, melalui pengacara Angie didapatkan informasi baru bahwa Angie dan Nisa sudah lama bisa ranjang. Parahnya lagi, sebelumnya Angie pernah 3 kali ingin bercerai dengan Nisa. Namun keinginan bercerai semakin menguat setelah lebaran tahun 2017 kemarin. Angie ngotot ingin bercerai dengan Nisa dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya. Tentu saja netizen salut dengan ketegaran Nisa. Di saat ia sedang terpuruk karena digugat cerai, Nisa masih sempat mengunggah fotonya berdua dengan Angie di laman Instagram. Rencananya sidang perdana perceraian Angie dan Nisa akan digelar pada 16 Agustus 2017 mendatang di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tahun ini adalah tahun yang spesial bagi pesinetron muda Salsabila Andriani. Pasalnya, tepat pada tanggal 12 Agustus kemarin, mantan pacar dari Aldi X CJR ini genap berusia 17 tahun. Untuk merayakan Sweet 17-nya, Salsa pun berinisiatif untuk menggelar sebuah pesta mewah yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Untuk acara ulang tahunnya kali ini, Salsa dan keluarga sepakat mengusung nuansa hijau dengan sentuhan buket-buket bunga yang menghiasi meja dan panggung acara. Di bagian depan meja terdapat hiasan besar berbentuk namanya yang terlihat sangat mencolok perhatian tamu. Di hari bahagianya ini, Salsa pun tampak anggun mengenakan gaun hijau Tosca berbahan satin dengan pita besar di bagian belakang yang terlihat serasi dengan hiasan pesta ulang tahunnya. Dengan diiringi oleh nyanyian selamat ulang tahun yang dibawakan oleh para tamu undangan, Salsa lantas mulai meniup lilin kecil yang diletakkan di atas kue ulang tahunnya. Ini cuma sama keluarga besar, habis itu sama sahabat-sahabat aku, sama ada beberapa orang yang kerja sama aku juga. Sebenarnya sih konsepnya kayak simpel aja. Aku kan karena aku anaknya suka bunga-bunga juga. Terus habis itu makanya dekornya agak-agak lebih bunga-bunga dan warnanya nggak begitu warna-warna mencolok, lebih yang kalem. Sama yang lain juga dress code-nya biasa sih, hitam putih kayak gitu aja sih. Gadis berambut panjang ini mengaku jika pesta yang digelar kemarin adalah pesta besar-besaran pertama yang ia buat. Sebagai simbol peralihan dari masa remaja menuju kedewasaan yang ia harap akan dilaluinya dengan penuh pemikiran yang matang. Sebenarnya nggak pernah segede ini sih. Ini baru pertama kali aku benar-benar ngadain birthday party yang benar-benar gede gitu. Mungkin karena kata orang kan kayak ya udahlah 17 tahun lah sekali-sekali gitu. Kalau yang kemarin sih paling cuma makan-makan doang gitu. Ya sebenarnya sih agak-agak ini ya, agak-agak mengerikan juga karena kan orang-orang bilang kalau ini tahap dimana umur lo udah bisa dibilang dewasa gitu kan. Nah, makanya aku juga ke depannya harus tetap terus menjaga diri, harus bisa tetap lebih dewasa walaupun nanti udah dewasa juga nggak boleh sampai sembrono. Di balik kemegahan acara ulang tahun kemarin,
Rupanya tersimpan kesedihan di hati Salsa karena beberapa hari sebelumnya kakek tercinta telah terlebih dahulu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Ia pun masih sempat merasa galau untuk meneruskan perayaan ulang tahunnya. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya ia tetap melanjutkan acara meski dalam keadaan hati yang sedang berduka. Jadi kemarin acara ini mau batal sampai kayak Bunda udah bilang kayak yaudahlah kita batalin aja, soalnya kan Opa baru meninggal belum sampai seminggu, hari ini hari ke-6. Besok 7 hariannya, jadi kan kayak gak enak gitu kan. Habis itu juga masih berduka lah posisinya, nggak mungkin kita tiba-tiba ngadain acara gitu. Tapi ternyata karena semuanya udah diatur, udah dibayar segala macam, dan tempat ini pun nggak bisa di cancel segala macam, jadi mau nggak mau kita tetap harus jalanin gitu. Cuman ya masih dalam keadaan berduka sih, apalagi nyokap masih setiap hari yang balik ke sana pengajian. Berat lah karena Opa itu meninggal 4 hari sebelum ulang tahun aku gitu. Jadi kayak kok pergi duluan gitu, padahal Salsa mau 17 tahun loh. Nangis deh gue lama-lama nih di sini. Diakui Salsa jika beberapa hari sebelumnya ia sempat mendapat kejutan ulang tahun dari para sahabat dan juga keluarga. Namun sayangnya kebahagiaan Salsa tidak lengkap tanpa adanya kejutan yang diberikan oleh sang mantan pacar Aldi XCJR. Surprise 2 kali. Pertama itu sama tante aku, karena tante aku ulang tahunnya sama. Yang kedua kemarin sama sahabat-sahabat aku. Gak dikasih surprise. Karena mungkin tahun ini aku juga gak kasih dia surprise, dia juga gak ngasih aku surprise. Semenjak putus dari Aldi medio 2015 lalu karena tidak mendapatkan izin berpacaran dari orang tua, hingga saat ini Salsa tidak pernah terlihat menggandeng lelaki lain di hidupnya. Namun di usianya yang sudah menginjak 17 tahun, dirinya mengaku jika ia telah resmi mengantongi izin berpacaran, sehingga ia mulai bebas melirik laki-laki di luar sana. Kalau nyokap sih bilangnya itu 17 tahun udah punya pacaran ya, tapi kita lihat aja ke depannya apa, berubah lagi 21 tahun nggak tahu deh. Nyokapnya gitu, kayak ntar kalau pacaran 17 tahun nih, kayak kemarin aku udah mau 17 tahun, ntar aja ke 21 ditambah-tambahin terus sama dia, tapi udah boleh. Tidak bisa dipungkiri jika sosok Aldi sebagai cinta monyet di waktu remaja sangat membekas di hati Salsa. Namun dirinya ternyata sudah bisa move on dan mulai mencoba mencari gandengan baru yang sesuai dengan kriteria idamannya. Kendati begitu, Salsa mengatakan jika ia masih santai dan tidak terlalu ambil pusing perihal asmara. Kriteria khusus gimana ya? Yang pasti sih yang penting baik, penyayang, sopan, pengertian, perhatian. Pokoknya aku mah yang ganteng, tinggi, wangi. Ya biasalah cewek gimana gitu. Inceran, aku diincer bukan ngincer. Sombong. Nggak sih, kayak aku jalanin aja lah. Nggak begitu yang kayak gue suka nih sama nih cowok nih harus gue dapetin, gak lah, kayak santai aja gitu. Presiden Jokowi memang sangat mengakrabi dunia musik dan sudah menjadi rahasia umum bila Presiden Joko Widodo adalah sosok yang sangat menggemari musik bergenre rock, bahkan metal sekalipun. Tak heran jika sejumlah konser musik tak dilewatkan oleh Presiden Indonesia ke-7 ini. Terakhir, baru-baru ini publik dibuat gempar ketika Jokowi terlihat hadir di konser musik We The Fest 2017 Jumat 11 Agustus malam. Presiden Jokowi yang diketahui sebelumnya menghadiri acara bersama relawan yang kebetulan juga berada di lokasi ini. Ada yang unik dari penampilan Jokowi kala itu. Presiden tampak bergaya casual dengan mengenakan kaos berwarna abu bertuliskan We The Fest. Penampilan Jokowi ini sontak membuat pengunjung yang mayoritas kaum milenial itu heboh. Ada yang mengabadikannya dengan ponsel, ada juga yang ingin berfoto dengan dirinya. Kedatangan Presiden Jokowi membuat remaja yang memenuhi area lapangan depan panggung utama We The Fest teralihkan. Dirinya juga menyapa dan bersalaman dengan warga. Meskipun begitu, Presiden tetap mendapat pengawalan ketat dari pasukan pengamanan Presiden. Pada malam itu, Jokowi bak selebriti dan bintang tamu spesial dari event yang digelar ini. Meski bukan kunjungan resminya, Presiden Jokowi nampak ingin dekat dengan kaum muda ketika menghadiri acara ini.
Presiden tidak hadir sendiri, melainkan ditemani Teten Mas Duki dan duduk di deretan VVIP. Presiden asli kota Solo ini terlihat bercengkrama sambil menikmati sepiring nasi goreng. Orang nomor 1 di Indonesia ini menyempatkan untuk berkunjung ke konser yang digandrungi kaula muda. Demi generasi milenial, kata Presiden. Hal ini lantaran pangsa pasar dari industri kreatif semakin bertumbuh baik dari hari ke hari. Ketika ditanya oleh awak media, Presiden mengetahui para penghibur yang hadir di acara tersebut. Ia pun mengaku tidak mengetahuinya. Dirinya berujar pada zamannya yang populer adalah Led Zeppelin CS. Sebagaimana diketahui, konser musik With The Fest 2017 ini berlangsung hingga tanggal 13 Agustus kemarin. Sederet musisi internasional seperti Cash Cash dan Jonas Blue pun akan meramaikan perhelatan yang sudah kali ketiga tahun ini. Tak mau kalah, musisi dalam negeri seperti Raisa dan Bara Suara juga ikut dalam acara ini. Rocking baby, Keren tapi luar banget. biasa ya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo yang sudah hadir di acara yang ya paling banyak ternyata milenial, generasi milenial ya, tapi ternyata Pak Jokowi juga hadir di situ, luar biasa. Jadi ini menggemparkan betul pastinya. sekali, dan ini Bapak Presiden kita juga kayak ingin dekat banget ya dengan anak-anak muda, masyarakat anak muda juga yang kreativitasnya itu memang lagi sangat tinggi-tingginya. Betul. Gitu. Yang muda yang berkarya. Itu dia. Jadi kayaknya kalau Berarti misalnya kita masih muda ya sebenarnya ya. kok nggak datang? Capean kemarin. Ketahuan umur ya kalau gitu ya. Beda dong, Pak Jokowi tetap Wah, semangat. keren kan? pokoknya buat Keren Bapak banget. Jokowi ya. Betul. Oke, Nah, untuk kabar selanjutnya ini ada kabar yang cukup bagus sekali ya. dan ini juga sama sesuai dengan komentar kita tadi. Yang muda yang berkreasi. Ada Ciki Fauzi. Kita tahu ini adalah anak dari Kang Fauzi dan Ya. juga Marisa Haque, di mana dia ternyata kreatif banget. Dia tau gak sih, dia jago bikin mural, terus dia jago, pokoknya ngelukis, ngegambar Betul. gitu paling jago ya. Dan Jago katanya ini banget ya. katanya beralih profesi. Kalau kemarin kan sempat jadi editor dalam sebuah film animasi. Betul. Gitu, sekarang menjadi melukis Pelukis mural. Jadi tapi harganya nggak mural juga. Itu murah. Oh, murah. Nggak Oke. murah ya. Makanya Jadi- kita kalau pengen tahu bayarannya berapa, terus kenapa berpindah profesi jadi pelukis mural, kita akan hadirkan sesaat lagi Ya. ya. Jangan kemana, Tetap di Insert. Mural itu yang begitu apa? Baby, I'm floating, there's no way I'm coming. Keluarga selebritis yang satu ini memang selalu terlihat kekompakannya. Mereka adalah keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Jejak karir mereka di dunia hiburan ternyata turun kepada dua anak mereka, Isabella Fauzi dan Ciki Fauzi. Bella memang sekarang tengah menjalani profesi di dunia jurnalistik. Sedangkan Ciki ternyata adalah salah satu animator yang sempat berkarir di Malaysia dan bergabung dengan salah satu perusahaan animator besar. Ternyata sejak tahun 2012, Ciki memutuskan untuk pulang ke tanah air menjalani profesi sebagai animator dan juga mulai merintis karir di dunia tarik suara. Udah enggak, aku udah resign dari Laskopak Production yang memproduksi Upin Ipin dari tahun 2012. Terus pulang ke Indonesia tuh Oktober 2012, sempat bikin kayak startup animation company, cuma emang kurang berjalan lancar gitu. Jadi itu udahan sampai tahun 2015 dan sekarang aku nyanyi, ngamen. Tapi sebenarnya punya album dan bermusik itu kan salah satu mimpi aku dari dulu. Jadi pas aku pulang ke Indonesia, aku juga udah nyicil nih rekaman 1-2 lagu dibantu sama produser aku, Mas Iga Mas Hardi. Terus pas kantornya udahan, jadi semakin lebih konsen ke musik. Karena jadi semakin bisa lebih memfokuskan musik. Dan sekarang ya udah deh, jadi pengamen. Kini Dara berusia 28 tahun ini memang mulai menekuni dunia musik, di mana musik adalah dunia yang memang ditekuni sang ayah Ikang Fauzi. Terjunnya Ciki ke dunia tarik suara sangat didukung oleh ayahnya. Meski sang ayah beraliran rock, Ciki ternyata memiliki aliran musik sendiri, yaitu jazz. Bermain musik ternyata punya kenikmatan tersendiri baginya. Ya sekarang jadi bermusik. Sambil aku tetap nge-mural. Jadi pas aku pulang ke Indonesia, untuk kalau biasanya kan income
animasi itu buat operasional kantor dan lain-lain. Income aku sehari-hari itu dari nge-mural yang buat hidupin aku, buat ya nyicil, terus juga rekaman album itu dari nge-mural, dan sekarang aku juga masih melakukan nge-mural. Oh, cinta kasih banget, dan mental support system deh. Support system banget. Kayak apa ya, Ayah tuh seneng banget anaknya dia nerusin. Serius, waduh ternyata anak gue ada yang jadi pengamen juga kayak gue. Happy mbak, main musik tuh hidup jadi lebih dinamis. Kayak aku tuh ngeliat Ayah tuh salah satu yang bikin Ayah dinamis banget dan happy, humble itu karena Ayah main musik. Selain bermusik, ternyata Chiki juga tak bisa lepas dari kegiatannya untuk menggambar. Oleh karena itu, terkadang perempuan yang memutuskan untuk berhijab ini masih menerima pekerjaan untuk melukis dinding. Mulai dari dinding sebuah kafe hingga dinding di perkantoran. Menjalani pekerjaan sebagai pelukis mural ternyata bisa membuat Chiki bersilaturahmi dengan para kliennya. Ada di kamar atau rumah-rumah orang gitu, misalnya rumah kamar anaknya Ria Miranda. Terus ada apalagi ya, lupa, kamarnya cucunya Kaseto, cucu pertamanya. Terus kemarin ada kantor di Bekasi juga, kantor IT, itu aku mural. Ya, experience ya, pengalaman. Iya, pengalaman yang seru, karena aku tuh kalau nge-mural tuh tempatnya tuh bisa random-random banget, dari tempatnya mungkin high class sampai tempat yang karena aku banyak juga nerima job mural tuh dari follower aku yang sebelumnya aku nggak kenal. Kayak misalnya, mbak saya tuh baru nyicil rumah sama pasangan saya, tapi saya pengen ada sudut yang mau saya jadiin musola, ada mural yang Mbak Chiki, boleh nggak gini-gini? Oh boleh mbak, rate card saya per meter persegi segini. Mbak kalau segini boleh nggak? Karena kami juga baru ini rumahnya. Yaudah mbak, boleh gitu kan. Hitung-hitung juga menjalin silaturahmi dengan orang-orang baru, dan ternyata pas aku kesana deserve banget. Apa nggak kayak tukang gitu. No limit in the sky that I won't fly for you. Ketika menjalani profesi sebagai pelukis, mau tidak mau membuat Chiki pun harus bersentuhan dengan dunia bangunan seperti cat. Terkadang Chiki menyebutnya sebagai tukang karena sangat berdekatan dengan dunia cat dan bangunan. Dalam karyanya ini ternyata Chiki memiliki ciri khas, yaitu gambarnya yang sangat colorful. Tergantung klien, tapi emang aku ada ciri sendiri. Aku suka color, tapi kalau orang minta black and white juga ayo gitu, mau bisa. Kayak waktu itu di kantornya Plaza Abda, itu dia maunya semacam mirip black and white tapi ada beberapa yang berwarna. Itu aku sesuaiin sama kliennya minta gitu, sama seperti apa yang kliennya minta tuh. Matthew Mendelssohn waktu itu namanya. Hunting aja, ada beberapa toko langganan dan beberapa brand yang biasa aku pakai, karena ada beberapa warna nggak disediain di brand ini, beberapa warna nggak dapet di brand ini. Terus ya udah aku beli, terus kalau perlu warna spesifik aku campur, kalau perlu warna spesifiknya gede gitu buat base, misalnya hijau toska muda itu kan kalau mau nyampur juga kadang nggak konsisten, jadi beli aja warna spesifiknya yang gede sekalian gitu. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Ini keren nih, patut dicontoh, Yes. ya kan? Jadi nyambung kan, yang muda yang berkarya. Kita Betul doakan sekali. semoga karya-karya ini bisa menularkan dan juga memberikan inspirasi untuk anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Betul, bukan cuma kreatif tapi orangnya juga humble sekali. Betul. Baik banget. Pokoknya sukses selalu untuk Chiki Fauzi ya. Yes. Nah, kalau ini selanjutnya kita punya pasangan baru nih. Kalau dibilang mereka ini kata lagi angkat-angkatnya banget. Ada Vero Walando dan juga Susan Same yang kita tahu bahwa mereka kan dekat banget tuh. Nah, katanya mereka kemarin tuh baru melakukan proses pemotretan. Kira-kira dia pemotretan untuk apa tuh? Untuk priwet kah? Gimana Fadi? Mungkin Fadi bisa ceritain kepada kita semua. Nggak tahu juga ini beritanya berita dari siapa. Ini bener ya, mereka ada pemotretan ada ya? pemotretan, katanya keren banget, fotografernya juga mahal banget loh katanya. Gila, fotografernya tuh keren banget, walaupun anak baru, cuma katanya oke banget. Enggak. Yaudah kita lihat aja nanti ya pemirsa setelah yang satu ini. Kenapa sih kok salah tingkah gitu? Enggak, ini Vero sama Susan loh. Nanti ya setelah yang satu ini tetap di-insert. Terus mereka ngapain? Mereka tuh Ya foto. Oh foto, Foto priwet. aja. Oke pemirsa, sebelum kita mengantarkan ke berita terakhir, kita punya acara yang seru banget nih. Dimana pada tanggal 16 Agustus ini ada acara Detikcom, yaitu Indonesia Happy.
yang akan diselenggarakan di Ballroom Kuningan City. Ini banyak banget pengisi acaranya. Ada Om PMR, terus juga ada Mongol Stress, juga ada Bagito. Dan ini gratis, jadi langsung datang aja. Ingat pada tanggal 16 Agustus. Fadi, kenapa sih? Ini udah mulai ya? Kenapa sih mau potret-potret aku? Enggak. Oh, udah mulai. Oh, sorry pemirsa. Ya, Oke, gimana untuk sih, kabar aku selanjutnya, ini kita masih di insert. Kabar selanjutnya kabar siapa nih? Ih, suka gitu deh, suka salah tingkah deh. Ini kan, kamu kemarin kata habis fotoin itu Vero Walando sama Susan Sameh. Iya. Nah, ini aku juga pengen tahu nih, klarifikasi dong dari fotografernya, dari sisi fotografernya, kenapa motoin mereka berdua? Apakah mereka ini memang mau menikah? Jadi ada foto-foto? Enggak, jadi gini. Jadi mereka ini kan pasangannya lagi hot-hotnya banget. Betul, nih, lagi ya happening kan? banget. Lagi happening banget gitu. Nah, jadi mereka ini pengen punya kayak sebuah, kok jadi agak terbata-bata ya saya yang Agak jelasin. gugup ya? Jadi mereka Kenapa? pengen punya foto yang untuk mengingatkan bahwa mereka itu Pernah pacaran bukan pernah pacaran, lagi pacaran sekarang gitu. Cuma Enggak, ada pengen foto yang bagus. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya nanti kemarin aku kayak berencana mengkonsepkan beberapa foto mereka gitu. Jadi lebih ke fashion sih kayak gitu. Jadi Bapak tuh sekarang sebenarnya sebagai presenter atau fotografer? Saya tetap sampai saat ini masih presenter insert gitu. Tapi ya tetap pengen perpanjang terus kontraknya ya. Alhamdulillah baru perpanjang kemarin. Tapi emang bener loh, ternyata loh pemirsa, kalau misalnya kita foto-foto, itu sebenarnya itu Fadisme yang fotoin kita. Jadi memang dia ini punya cita rasa tersendiri mengenai fotografi. Nyambung sama berita sebelumnya, yang muda yang Berkarya. Asik. Muka saya walaupun nggak muda ya. Ya pemirsa, tapi ternyata sudah 1 jam kebersamaan kita di Insert hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Insert besok pukul 6.30 dan juga Insert siang pukul 12. Ya. Dan ini dia berita dari Vero Walando, Susan Sameh, dan juga Fadi Potret. Fotografi kini memang bukan lagi soal pekerjaan dan sebuah mata pencaharian. Fotografi kini jadi gaya hidup seseorang, bahkan perlahan mulai berubah menjadi tren kekinian. Tak jarang banyak selebriti tanah air yang juga menggeluti fotografi yang juga bisa dibilang sebagai hobi yang lumayan mahal. Tak terkecuali bagi seorang Fadi Iskandar. Iya, salah satu host dari Insert ini nampaknya mulai menggeluti dunia fotografi dan terlihat serius menekuni ini. Akankah seorang Fadi Iskandar banting setir dan beralih profesi menjadi fotografer? Kita intip yuk pemirsa, kali ini Fadi melakukan pemotretan dengan siapa ya? Oke, jadi sekarang gue mau motoin. Ini bukan foto pro, ini foto amatir aja. Tapi ya nanti lihat aja jadinya seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam. Di sini sudah ada sang kekasih. Ini dia kekasihnya Vero. Halo, apa kabar? Halo. Gimana? Salah. Oh, yang ini. Sorry pakai baju hitam sama soalnya. Sama hitam ya? Apa kabar Susan? Maaf, Anda siapa ya? Oke, Buba boleh alisnya dinaikin gitu dikit ya. Kita bertiga hitam-hitam loh. Kita bertiga hitam-hitam. Kasihnya. Mic-nya di sini, ngomongnya ke sini. Nggak apa-apa, kameranya di situ. Kenapa? Ya udah, sapa dulu. Maaf, Anda nggak suka. Hai pemirsa, kabar baik dari aku. Nah sekarang kita semua, Bang Fadi juga mau ikutan ya? Iya kan, menginformasikan bahwa kabar aku ini baik loh. Iya. Sekarang kita mau photoshoot dan kita mau make up dulu sama make up artis yang paling hits banget saat ini di Indonesia. Flawless Insert. Katanya stylistnya Kak Angga nanti bakal pakai bulu-bulu gitu. Jadi photoshootnya itu bulu-bulu. Oke. Iya bulu bener. Iya bulu-bulu. Nah nanti bakalan make upnya itu lebih ke bronze gitu. Lalu juga lipsticknya dengan warna nude gitu. Jadi emang menampilkan Susan itu kita rubah deh lebih bule lagi. Rupanya ada beberapa sesi pemotretan yang dilakukan dengan konsep yang berbeda. Fadi pun terlihat seperti seorang fotografer profesional ya pemirsa. Oke, pemirsa Insert, sekarang ini saya lagi foto untuk baju pertama Susan Sameh. Kebetulan Vero juga nanti difoto, cuman dia jadi videografer dulu nih sekarang nih. Ini konsepnya konsep ala-ala bulu-bulu. Itu macan apa singa sih? Macan nih kayaknya ya. Kita tanya sama stylistnya aja kali ya nanti ya. Gimana tadi konsepnya ini? Oke, ini jadi aku memang konsepnya aku inspirasi dari Teen Folk. Ini aku bener-bener bikin dia very editorial banget, tapi ada vintage-nya gitu. Susan
Irfan memang tak sendirian. Ia ditemani kekasihnya yang setia mendampingi serta tak lupa ikut mendokumentasikan lewat kamera pribadinya. Bagaimana sih tanggapan seorang Vera Walandau melihat pujaan hatinya ini tampil di foto dengan balutan make up dari seorang Bubah Alfian dan busana yang mempesona? Susan, tampilannya kayak gini gimana? Cantik lah. Udah sering lihat dia foto yang bagus, terus full makeup. Udah beberapa kali lihat fotonya, tapi ini kan baru ngeliat aslinya. Ya model gimana sih? Mau diapain? Emang aslinya Susan kayak gimana sih orangnya? Asli ini ngomongin makeup apa ngomongin? Oke, kita lanjut lagi pemotretan untuk look yang pertama. Ada 3 look hari ini. Thank you. Melihat Fadi yang seserius ini menekuni dunia fotografi, kira-kira sudah berapa banyak selebriti yang difoto oleh pria yang kini gemar memelihara kumis dan jenggot ini? Oh, ini banyak. Ini kalau misalnya saya itu sebentar. Ini yang fotonya artis-artis. Satu. Nggak, maksudnya foto beberapa udah banyak sih. Maksudnya tapi yang untuk serius ini mereka menjadi yang pertama gitu. Pertama dan terakhir ya kayaknya buat kalian ya. Buat abang apa buat kita? Buat kalian. Foto berdua juga baru pertama kali ini. Oh, masa sih? Cius. Ini juga selfie kita. Bentar, mereka kok nggak kompak sih? Enggak selfie. Selfie. Oh, biasanya selfie doang. Foto niat kayak gini baru pertama kali. Iya, dan ini karena abang aja